Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Ramawati dari Fakultas Psikologi Mercubuana. Hari ini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Pengertian bahasa dan literasi bahasa. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dari bahasa resmi di Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa yang menjadi standar di negara Indonesia. Sebagaimana bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak mengikat pemakainya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Menurut Wibowo 2001, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi, dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat artibereter dan konvensional, yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pemikiran. Bahasa sebagai alat ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi sekaligus merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul bangsa, budaya, dan negara kita. Literasi bangsa. Menurut Albert, ia mendefinisikan lebih kritis terhadap dunia literasi, di mana ketika seseorang membaca dan menulis, selain mendapatkan pengetahuan, juga mengasah keterampilan dan berpikir kritis terhadap masalah yang ada, karena bagaimanapun juga, memiliki kemampuan literasi juga akan memberikan banyak keuntungan bagi individu sendiri. Misalnya, memiliki wawasan lebih luas. Permatasari 2015, budaya literasi sejatinya membutuhkan dukungan politik dari pemerintah dan DPR. Budaya literasi berkaitan dengan masa depan bangsa, karena itu perlu mendapatkan perhatian serius. Selama ini dukungan dari pemerintah masih bersifat temporer. Tampak jelas, perhatian pemerintah terhadap peningkatan budaya literasi sangat tidak serius, masih bersifat pencitraan semata. Keterkaitan bahasa Indonesia dengan literasi bangsa. Potensi bangsa Indonesia sangat besar apabila ditinjau dari jumlah penduduk yang terdiri dari berbagai suku yang memiliki beraneka ragam budaya yang perlu diperkembangkan dan dilestarikan keberadaannya. Namun, demikian potensi yang begitu besar. Secara kualitas itu perlu diimbangi dengan kualitas yang dimiliki. Hal ini berarti kualitas sumber daya manusia masih rendah dan mengalami potensi penurunan dari tahun ke tahun. Salah satu faktor penyebab rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidikan yang juga pengaruh langsung pada sektor ekonomi dan kesehatan. Keadaan tersebut lebih diperburuk dengan masih dominannya budaya tutur atau lisan daripada budaya baca. Permatasari 2015. Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuan, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh beberapa ilmu pengetahuan yang didapat, sedangkan ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun tulisan. Semakin banyak penduduk, suatu wilayah yang haus akan ilmu pengetahuan semakin tinggi kualitasnya. Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh beberapa ilmu pengetahuan yang didapat, sedangkan ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun tulisan. Semakin banyak penduduk, suatu wilayah yang haus akan ilmu pengetahuan semakin tinggi kualitasnya. Dampak yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai literasi bangsa. Bahasa Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada pasal 36, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berdasarkan fungsinya, bahasa Indonesia dibagi menjadi 5 fungsi, yaitu ekspresif, komunikasi, kontrol sosial, adaptasi, dan integrasi atau pemersatuan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dikeraikan pada 28 Oktober 1928, yaitu Hari Sumpah Pemuda, yang memiliki fungsi sebagai lambang identitas nasional, lambang kebangsa-bangsaan, alat komunikasi, dan alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya.
Fungsi dari literasi bangsa adalah untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat, sedangkan tujuan karakter bangsa adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dan mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan tinggi. Ciri-ciri karakter dan moral bangsa Indonesia sejak tahun 1965 pelan-pelan berubah. Kapitalisme, liberalisme pelan-pelan mengikis karakter dan perilaku bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat Pancasila pelan-pelan dibuat luntur. Kemudian semangat dagang yang efisien, kreatif, dan kompetitif dipompakan pada jiwa raga bangsa Indonesia tentang pembentukan karakter nasional melalui bahasa di Indonesia terdiri dari tantangan internal dan eksternal. Secara internal, bahasa persatuan ini harus menghadapi realita bahwa Indonesia terdiri dari berbagai bahasa dan budaya, sehingga dalam proses sosialisasinya, bahasa Indonesia harus menuntaskan kegamangan antara penampilan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dapat digunakan seluruh masyarakat tanpa melenyapkan bahasa daerah. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.